Ini aksi Zayed Jazz back Timnas Indonesia saat berdiskusi dengan rekan-rekannya di atas lapangan. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Selain itu, kita juga akan membahas hasil drawing babak kualifikasi Piala Asia U17 dan U20. Di media sosial kerap aku temukan disebut-sebutlah Coach Indra Sapri selaku pelatih Timnas Indonesia U20 memiliki hoki yang sangat amat besar. Hoki yang sangat amat besar seperti apa? Nanti akan kita ulas. Kita kembali ke Zayed Jazz. Ya, saat menghadapi Filipina, Zayed Jazz tampil dan diberilah apresiasi karena memberikan rasa aman terhadap pertahanan dari Timnas Indonesia. Di pertandingan tersebut juga banyak sekali Zayed Jazz memberikan arahan atau berdiskusi kepada rekan-rekannya di atas lapangan. Bagaimana bersikap pada fase attacking, bagaimana menjaga pertahanan, bagaimana membentuk compact defense yang rapat sehingga lawan pun sulit masuk ke daerah pertahanan dari Timnas Indonesia, termasuk memberikan motivasi kepada rekan-rekannya. Contoh apa yang ditunjukkan oleh Zayed Jazz kepada Hernando Ari. Hernando Ari di pertandingan menghadapi Filipina ada beberapa keputusan yang tidak presisi, sehingga tentu itu bisa saja memberi pengaruh terhadap kepercayaan diri yang dimiliki oleh Hernando Ari. Nah, masuklah di situ sosok leadership yang dimiliki oleh Zayed Jazz. Nah, ketika pertandingan menghadapi Filipina selesai, ya banyak VT ataupun video-video pendek bertebaran di media sosial. Disebut-sebutlah Zayed Jazz cocok nih ke depannya di masa yang akan datang menjadi kapten Timnas Indonesia. Soal kapten sebuah timnas, teman-teman, itu tentu kebijakan ataupun pandangan dari seorang pelatih kepala. Bagaimana ia melihat pemain tersebut, apakah memiliki leadership, apakah memiliki kepercayaan diri, apakah memang pemain tersebut bisa mengontrol, bisa melakukan komunikasi yang baik kepada pemain-pemain yang ada di atas lapangan. Nah, tersirat dari beberapa pertandingan yang sudah dilakoni oleh Zayed Jazz bersama Timnas Indonesia, bukan hanya menghadapi Filipina, tapi pertandingan-pertandingan kebelakangan, misalnya menghadapi Vietnam, Zayed Jazz sering sekali memberikan komunikasi ataupun berdiskusi di atas lapangan, apa yang harus dilakukan, bagaimana sikap kita. Nah, ini kan sangat penting dan yang diinginkan oleh Coach Sintayong, karena Coach Sintayong beberapa waktu yang lalu sudah memention pemain-pemain Indonesia ini agak sungkan ia melakukan komunikasi kepada rekan-rekannya di atas lapangan. Kalau misalnya itu salah, agak segan, agak nggak enakan. Nah, untuk posisi pemain-pemain keturunan kita, teman-teman, misal kita sebut saja Nathan Choaon, Tom Haye, Zayed Jazz dan lain sebagainya, mereka ini kan salah beberapa pemain yang gemar memberikan instruksi, dalam tanda petik instruksi ini ibaratnya kayak pelatih kali dia, ataupun berdiskusi lah ya, kata lebih lembutnya teman-teman, kepada rekan-rekannya apa yang harus kita lakukan, bagaimana sikap kita menghadapi attacking yang dilakukan oleh lawan, dan apa yang mereka tampilkan, dan itu yang diinginkan oleh Coach Sintayong. Dan pasti style ataupun gaya yang mereka tunjukkan di atas lapangan sedikit banyaknya akan bisa diserap, dipakai oleh pemain-pemain kita di atas lapangan. Nah, ini kan di timnas levelnya. Nah, akan lebih sangat penting ketika pemain-pemain kita membawa hal tersebut ke level klub ataupun Liga Indonesia. Sangat amat jarang kita menyaksikan, teman-teman, apa yang terjadi di Timnas Indonesia dari sisi komunikasi di atas lapangannya kala beberapa klub Liga Indonesia tampil di kompetisi domestik kita. Nah, menurut teman-teman, apakah Zayed Jazz cocok ke depannya menjadi pemimpin ataupun kapten di Timnas Indonesia? Aku bukan katakan Jordi Amat tidak oke, teman-teman, ataupun pemain-pemain yang ditunjuk oleh Coach Sintayong menjadi kapten tidak oke. Itulah dia perspektif ataupun pandangan yang dimiliki oleh seorang pelatih kepala. Pelatih kepala itu kadang memiliki
pemikiran yang 100% berbeda dari pandangan ataupun pemikiran pada umumnya. Banyak itu dilakukan oleh pelatih-pelatih top elit Eropa yang di luar nalar kita. Contoh kita sebut saja Pep Guardiola, sosok yang sangat amat overthinking. Kemudian Jurgen Klopp, lalu ada misalnya Barcelona yang menunjuk kapten ataupun co-kapten teman-teman, orang-orang yang mungkin bisa diperdebatkan bagaimana sosok leadership yang dimilikinya. Oke, coba silahkan tulis di kolom komentar soal J8Jazz. Kita bergeser ke hasil drawing babak kualifikasi Piala Asia U17 dan U20. U17 hasil babak kualifikasi ini teman-teman, nanti yang menjadi pelatih kepalanya yaitu Coach Nova Arianto. Coach Nova Arianto berkali-kali di berbagai macam media katakan Sintayong banyak memberikan ataupun menjadi role modelnya untuk menjadi pelatih. Dari latihan-latihan yang ia tekankan kepada pemain timnas Indonesia, mirip banget beberapa atribut yang ditampilkan oleh Coach Sintayong. Misal passing-passing itu harus oke, kontrol bola itu harus oke. Ini kan hal yang sering disampaikan oleh Coach Sintayong ketika Coach Sintayong beberapa waktu yang lalu menjadi pelatih kita sampai sekarang ya. Itu juga masalah passing, miss passing terus diingatkan oleh Coach Sintayong. Dan untuk U20 kita tentu Coach Indra Sapri. Nah, kita bahas dulu U17. Indonesia berada di grup G bersama Australia lagi dan lagi bertemu, kemudian ada Kuwait, kemudian ada Mariana Utara. Bagi aku teman-teman, untuk level usia seperti U17 termasuk U20, termasuk juga U23 teman-teman, karena ini bukan levelnya senior, apapun bisa terjadi. Nah, contoh yang sudah kita tampilkan saat timnas Indonesia di Piala Asia U23 kemarin berhasil menekuk Korsel. Nah, antara timnas senior suatu negara dengan timnas kelompok usianya kadang memiliki gap yang lebar. Nah, itulah yang patut kita nantikan, baik itu di level U17, U20, bagaimana akselerasi yang dilakukan oleh Indonesia. Misal di U17 menghadapi Australia. Memang Australia oke teman-teman, struktural kompetisinya, struktural turnamennya, pembinaannya, tapi tidak menutup kemungkinan Indonesia pun untuk bisa mengalahkan ataupun menyulitkan Australia. Termasuk Kuwait yang disebut-sebut ini pun bisa menjadi ganjalan bagi timnas Indonesia. Nah, lalu ada Mariana Utara. Bagaimana potensi timnas Indonesia di U17 ini? Aku rasa masih ada. Penting akhirnya bagaimana pemain-pemain yang dipanggil oleh Coach Nova Arianto ini tidak under pressure ataupun tidak kena mental sebelum bertanding. Di level-level U17, U20 kan nggak begitu menonjol juga skuad yang dimiliki contoh Australia, Kuwait, Mariana Utara. Nah, dengan tidak begitu menonjolnya, tidak terblow up lebih jauh, kan secara mental memberikan efek yang lebih menguntungkan ataupun kenyamanan bagi pemain-pemain U17 kita. Ya, tinggal bagaimana kita melihat instruksi yang dilakukan oleh Coach Nova bisa atau tidak diimplementasikan pemain-pemain U17. Di momen latihan banyak sekali kegeraman yang ditampilkan oleh Coach Indra kepada pemain-pemain U17 kita. Ya, kita bergeser ke hasil drawing U20. Kita berada di grup F. Pelatihnya Coach Indra Sapri. Kemudian ada Yaman, Timor Leste, Maladewa. Nah, grup F ini pun termasuk kategori grup yang tidak berat banget teman-teman. Sehingga di media sosial muncullah banyak komentar yang menyebutkan Coach Indra Sapri ini hokinya gede banget. Kenapa hokinya gede banget? Kalau Coach Indra Sapri menjadi pelatih timnas kelompok usia berapapun lah itu, ada babak-babak drawing seperti ini, kerap hoki dari Coach Indra Sapri itu keluar akhirnya mendapatkan lawan-lawan yang mudah. Nah, beberapa waktu yang lalu salah satu kehokian yang dimiliki oleh Coach Indra Sapri di saat awalnya ya, Coach Indra Sapri ditugaskan untuk menjadi pelatih kepala kelompok usia kita. Lalu terjadilah pertukaran posisi di saat Coach Indra Sapri ditugaskan untuk menjadi pelatih kepala di Asian Games. Nah, akhirnya Coach Sintayong lah yang mengisi tempat yang ditinggalkan dalam tanda petik
Coach Indra Sapri. Nah, lawan-lawan yang dihadapi oleh Coach Sintayong ya tentu lawan-lawan yang mudah karena hasil kehokian dalam tanda petik yang sudah ditunjukkan oleh Coach Indra Sapri. Nah, U20 ini hoki Coach Indra Sapri ditonjolkan, sehingga di media sosial banyak sekali lelucon ataupun anekdot bisa kita sebut seperti itu teman-teman. Ya, kalau bisa Coach Sintayong belajar hoki kepada Coach Indra Sapri. Nah, Coach Sintayong di beberapa drawing yang ia ikuti memang menghadapi lawan-lawan yang sulit ataupun lawan-lawan yang bisa membuat level timnas Indonesia pun agak lebar. Tapi di sisi lain Coach Sintayong pada momen tersebut bisa keluar dari situasi sulit. Nah, kalau kita bicara hoki di dunia sepak bola memang penting di zaman sekarang teman-teman. Sempat pelatih top elit Eropa, kita sebut saja Pep Guardiola, nggak percaya itu dengan hoki. Pep Guardiola kan seorang yang perfeksionis, overthinking teman-teman. Jadi ia katakan sebelumnya, aku hanya percaya dalam menciptakan gol, dalam membuat peluang lewat beberapa elemen. Yang pertama, lewat situasi permainan menguasai bola, open play, 1-2 sentuhan. Sehingga bagaimana perfeksionisnya Man City dilatih oleh Pep Guardiola terlihat dari mana mereka membangun serangan, bagaimana membentuk serangan. Kemudian dari transisi Man City pun kan pelan-pelan di bawah asuhan Pep Guardiola terus terupgrading. Kemudian yang ketiga, lewat proses free kick ataupun sepakan bola mati. Ini sudah diterapkan oleh Pep Guardiola di Man City. Memanfaatkan bola mati. Dulu di Barcelona nggak seperfeksionis, di Bayern Munchen pun nggak seperfeksionis ini. Sekarang Man City pun sudah meng-hire pelatih ataupun ya yang membuat set piece corner dari Man City teman-teman, pelatih set piece Man City, dan itu teraplikasi. Dan elemen terakhir yang sering disebut-sebutkan oleh Pep Guardiola beberapa waktu kebelakangan ini teman-teman, ada yang namanya hoki. Tapi hoki itu nggak diharapkan oleh Pep Guardiola, nggak mau dia bergantung ke sisi itunya, sehingga beberapa elemen yang aku sebutkan tadi itu sangat amat presisi untuk ia latih terhadap pemain-pemain Man City. Nah, seberapa sering sih kita bisa mendapatkan hoki itu? Kan nggak sering teman-teman. Namun bagaimana kita bisa membentuk tim tersebut kuat, sehingga ketika kita sudah datang hoki itu, mendapatkan hoki itu, lalu diimbangi dengan tim yang kuat, maka akan bisa berkolerasi dan menghasilkan permainan yang prima di atas lapangan. Ya, tapi inilah dia dunia sepak bola teman-teman. Nggak bisa juga sekali lagi kita tinggalkan yang namanya Dewi Fortuna ataupun yang namanya keberuntungan. Ya, akhirnya di media sosial sekali lagi tak salah juga, hoki dari Coach Indra Sapri ini dalam sisi drawing apapun itu bisa tertular kepada pelatih-pelatih lainnya, termasuk Coach Sintayong yang disebut-sebut ya leluconnya harus berguru kepada Coach Indra Sapri. Ya, untuk di grup grup F teman-teman, potensi timnas Indonesia U20 aku rasa kalau tidak ada melakukan hal-hal yang aneh bisa lolos ke babak final ataupun babak grupnya. Oke, gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.